Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatmi Mutmainah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat, yaitu menguraikan tentang sejarah kemunculan filsafat kontemporer dan ide-ide umumnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang filsafat kontemporer. Jadi, filsafat kontemporer itu adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Nah, jadi filsafat abad ke-20 itu diwarnai dengan proses radikalisasi kritik rasionalitas pada segala bidang. Nah, radikalisasi kritik akal budi itu bergerak dari persoalan ketidaksadaran menuju eksistensi manusia dan bahasa hingga masyarakat dan ilmu pengetahuan. Apa yang mendasari kemunculan filsafat kontemporer? Jadi, periode filsafat kontemporer itu kan dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Terus ditandai juga dengan adanya proses profesionalisasi disiplin keilmuan dalam filsafat, termasuk munculnya genre filsafat analitik dan kontinental yang menyebabkan perdebatan panjang di antara keduanya. Nah, inti dari kemunculan filsafat kontemporer itu adalah sebagai kritik terhadap perkembangan filsafat pada abad modern, di mana kritik utamanya itu terlihat dari usaha untuk melakukan dekonstruksi terhadap rasionalisme yang telah begitu didewasakan dalam membangun kebudayaan barat. Bagaimana kritiknya terhadap filsafat modern? Nah, jadi ciri filsafat kontemporer itu adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini tuh berusaha mengkritik logisentrisme, rasionalisme filsafat modern yang berusaha menjadi rasio sebagai instrumen utama. Perkembangan filsafat kontemporer itu berada dalam dua jalur, yakni filsafat holistik dan filsafat dekonstruksi. Atau secara singkatnya, filsafat kontemporer itu mengkritiki logisentrisme filsafat modern atas dakwaan rasio sebagai instrumen utama pengetahuan. Ide dan gagasan umum yang diusung oleh filsafat kontemporer, yang pertama ada mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mini narasi, yang kedua menghendaki keberagaman pemikiran, yaitu memberikan kritik terhadap logisentrisme filsafat modern atas dakwaan rasio sebagai instrumen utama pengetahuan, yang ketiga ada memposisikan diri pada sikap holistik dan dekonstruktif, yang keempat ada bebas menggunakan teori, dan yang kelima menanggapi dan mengkritik selama kebebasan tersebut original. Tokoh filsafat kontemporer itu ada Nietzsche, Rousseau, dan Schopenhauer. Maaf apabila salah penyebutan. Terus bagaimana sih pengembangannya filsafat kontemporer di Jerman, Inggris, dan Prancis? Jadi filsafat barat kontemporer itu lahir pertama kali di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Munculnya itu sebagai reaksi terhadap pendewaan terhadap rasionalisme dan kritik utamanya tentang dekonstruksi. Dekonstruksi diperlukan karena telah menyisihkan seluruh nilai dan norma dalam menjalankan kehidupan. Zaman kontemporer itu ditandai dengan pluralisme. Jadi bagi Nietzsche itu pluralisme itu diterjemahkan dalam bentuk nihilisme. Istilah nihilisme itu bukan berarti ketidakberadaan, namun menunjukkan nilai nol. Bagi Nietzsche, seluruh proses nihilisme dapat diitisarkan kematian Tuhan dan devaluasi nilai-nilai tinggi. Nihilis berarti pembongkaran sesuatu yang sudah ada dan manusia terbebas melihat sesuatu yang baru. Nah, filsafat barat kontemporer itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan dunia empiris dan interpretasi kebudayaan tertentu, serta harus menggunakan semua perkembangan tersebut untuk menata keterkaitan seluruh disiplin ilmu, menyajikan dalam bentuk umum dan sistematis. Sekian yang dapat saya sampaikan dan uraikan untuk tugas mata kuliah pengantar filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.